Oke, kita balik lagi nih. Kali ini kita bakal ngulik salah satu dekade yang paling wah, paling dinamis, dan jujur aja, paling rusuh dalam sejarah politik Indonesia. Ini adalah era di mana demokrasi itu diuji coba, dan kursi kekuasaan itu rasanya kayak kursi panas. Nggak ada yang bisa duduk lama-lama. Coba deh bayangin, dalam waktu nggak sampai 10 tahun, Indonesia itu dipimpin sama 7 kabinet yang beda-beda. 7 Perdana Menteri, 7 kabinet, 7 program kerja. Loh, gimana ceritanya sebuah negara yang baru aja merdeka bisa bangun fondasi yang kuat kalau pemerintahannya gonta-ganti secepat ini? Nah, ini dia teka-teki utama yang bakal kita bongkar bareng-bareng. Oke, biar paham ceritanya, kita harus tahu dulu aturan mainnya. Zaman ini namanya era demokrasi liberal. Gampangnya gini, sistemnya itu parlemen. Jadi Presiden Soekarno itu kepala negara, ya simbol bangsa, tapi yang menjalankan pemerintahan sehari-hari itu Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri ini harus didukung sama mayoritas di parlemen. Kalau parlemen udah nggak suka, udah nggak percaya lagi sama Perdana Menteri, ya udah boom, kabinetnya bubar. Nah, ini dia kunci dari semua drama politiknya. Jadi gimana sih panggung politik yang kayak gini bisa terbentuk? Semuanya itu berawal dari satu perubahan yang fundamental banget buat bentuk negara kita. Momennya pas banget loh, tanggal 17 Agustus 1950, pas ulang tahun kemerdekaan kita yang kelima, Indonesia resmi membubarkan bentuk negara serikat atau RIS. Kita balik lagi jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ini bukan sekedar ganti nama ya, ini tuh kayak ngeriset total panggung politik. Babak baru dibuka, penuh kesempatan, tapi juga penuh persaingan. Dan pintu persaingan itu kebuka lebar banget. Soalnya, Indonesia waktu itu menganut sistem multipartai. Niatnya sih bagus ya, biar semua ideologi, semua suara bisa ikut dalam demokrasi. Tapi prakteknya, wah ini malah melahirkan puluhan partai politik yang saling sikut, saling berebut pengaruh. Gak ada satu partai pun yang dominan, jadi buat memerintah, mereka harus bikin koalisi. Dan koalisinya ini rapuh banget. Nah, di tengah riuhnya partai-partai itu, ada dua raksasa politik yang jadi pemain utama. Masyumi yang bawa ideologi Islam modernis dan Partai Nasional Indonesia atau PNI yang berakar pada nasionalisme sekulernya Soekarno. Bisa dibilang hampir semua cerita di dekade ini ya soal pertarungan mereka berdua ini. Saling rebutan kekuasaan, silih berganti mimpin, tapi ya gitu, nggak pernah ada yang benar-benar awet. Sekarang, yuk kita lihat langsung gimana efek domino dari persaingan ini. Siap-siap ya, karena pergantiannya ini bener-bener cepat dan dramatis banget. Lihat deh lini masa ini. Ceritanya tuh gini, dimulai dari kabinet Natsir dari Masyumi. Baru setahun jalan, mereka coba negosiasi soal Irian Barat, tapi dianggap gagal. PNI sebagai oposisi langsung gerak cepat, pakai isu itu buat melancarkan mosi tidak percaya. Hasilnya, jatuhlah kabinet Natsir. Ganti lagi, giliran Sukiman yang juga dari Masyumi. Kabinetnya jatuh juga gara-gara dituduh terlalu pro-barat. Polanya selalu sama. Ada satu isu kontroversial, langsung dijadiin senjata sama lawan politik buat ngejatuhin kabinet. Terus-terusan kayak gitu. Nah, slide ini nunjukin dengan jelas banget pola tarik ulurnya. Kekuasaan itu kayak bandul, bolak-balik dari Masyumi ke PNI, terus balik lagi. Setiap kabinet yang dibentuk itu hidupnya selalu di ujung tanduk, selalu di bawah ancaman mosi tidak percaya dari parlemen. Koalisi yang dibangun itu gampang banget pecah, karena tiap partai punya maunya sendiri. Sedikit aja ada gesekan, langsung ambruk pemerintahannya. Kutipan ini, wah ini bener-bener ngerangkum semuanya. Polanya jelas banget kan, satu pihak dikasih kesempatan, gagal karena dijatuhin sama saingannya, terus saingannya yang naik, ternyata sama aja, nggak bisa bertahan lama juga. Siklus ini terus berulang, bikin negara kita kayak jalan di tempat. Ya, namanya juga eksperimen yang penuh gejolak, nggak mungkin dong bisa berlangsung selamanya. Pintu putar kekuasaan ini akhirnya harus berhenti. Tapi pertanyaannya, gimana dan kenapa? Dampak realnya itu serius banget. Coba pikir, gimana negara mau bikin rencana ekonomi jangka panjang, bangun jalan, bangun sekolah, atau ngurusin masalah sosial kalau pemerintahannya ganti tiap tahun. Setiap kabinet baru datang, bawa program baru. Programnya belum jalan, kabinetnya udah keburu jatuh. Jadi, pembangunan nasional itu jadi korban utamanya. Setelah 6 kali kabinet partai gagal total, akhirnya muncul ide yang waktu itu dianggap radikal. Gimana kalau kita pinggirin dulu deh para politisi? Dari situlah lahir Kabinet Juanda, yang disebut Zaken Kabinet atau Kabinet Para Ahli. Isinya bukan orang partai,
tapi para teknokrat, para profesional yang diharapkan bisa kerja fokus tanpa diganggu urusan politik. Ini tuh kayak upaya terakhir buat nyelamatin sistem demokrasi liberal. Tapi sayangnya bahkan kabinet para ahli ini pun nggak sanggup mengatasi perpecahan politik yang udah kadung parah. Konflik antar partai, pemberontakan di daerah, semua terus jalan. Karena melihat sistem ini udah gagal total, Presiden Soekarno akhirnya ngambil langkah yang super drastis. Beliau mengeluarkan dekret presiden tahun 1959, membubarkan parlemen, dan sekaligus mengakhiri era demokrasi liberal. Terbukalah jalan ke era baru, demokrasi terpimpin. Era demokrasi liberal ini emang sering banget dicap sebagai sebuah kegagalan. Tapi, ya seperti semua eksperimen, kegagalan itu justru ngasih kita pelajaran yang sangat berharga buat perjalanan bangsa Indonesia ke depannya. Jadi, apa sih pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sini? Ada 3 poin utama. Pertama, kita jadi tahu kalau terlalu banyak partai tanpa ada yang dominan, itu bisa bikin politik macet. Kedua, kalau persaingan ideologi jadi lebih penting daripada kepentingan bangsa, ya susah mau bangun pemerintahan yang kuat. Dan yang paling penting, tanpa stabilitas politik, mustahil sebuah negara bisa fokus bangun dan nyejahterain rakyatnya. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan besar yang sebetulnya masih relevan banget sampai hari ini. Eksperimen di tahun 50-an itu nunjukin betapa susahnya nyari titik seimbang. Terlalu banyak kebebasan tanpa aturan main yang jelas bisa berujung kekacauan. Tapi di sisi lain, stabilitas yang dipaksakan juga bisa mematikan demokrasi itu sendiri. Pertanyaan ini bukan cuma buat masa lalu, tapi juga buat kita renungkan di masa kini dan masa depan. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.